Jamaah subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama tidak henti-hentinya memuji, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan begitu banyak nikmat pagi ini dalam suasana dingin. Ya, tadi malam hujan mengguyur kota Banjarmasin, nyaman benar guring dingin-dingin. Alhamdulillah kita bisa berhadir di sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah juga diberikan keafiatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan amalia, ibadah, muamalah. Dan insyaallah mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikut beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu, saat ini hingga yaumil qiyamah. Jamaah subuh rahimakumullah, bulan Syawal sudah lewat, sudah kita lalui sama-sama. Mudah-mudahan genap setahunan puasa dengan tuntasnya puasa 6 insyaallah, mudah-mudahan. Nah, kemudian nikmat yang bertambah-tambah itu adalah bagian juga dari kesyukuran kita kepada Allah. Karena sering ulun sampaikan perkataan para ulama bahwa hakikatus syukri ziyadatut ta'ah. Jadi hakikat tertinggi dari kesyukuran itu adalah makin taat. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, tetapi seharusnya ketika kita betul-betul syukur nikmat, maka tambah taat. Nah, gitu. Jadi tambah nikmat, tambah taat. Sehingga ya, seorang yang makin taat ibadah kepada Allah, itu adalah bagian dari melaksanakan ayat Allah yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau disuruh menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan sanggup ya menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Sehingga ya kita sebut-sebutlah nikmat-nikmat itu sehingga kemudian menambah kesyukuran kita kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat, tidak ada alasan untuk tidak bayar zakat, tidak ada alasan untuk menambah amalan-amalan baca Quran, salat sunnah. Alhamdulillah tadi diingatkan oleh imam kita ya, amalan-amalan seperti sayyidul istighfar kita amalkan baik-baik, karena istighfar itu adalah kunci keberhasilan ya, kunci keberhasilan. Seringkali doa-doa kita terhalang oleh karena banyaknya dosa. Dengan banyak-banyak beristighfar, maka dosa itu kemudian diampuni, dan hijab antara ya ijabah Allah terhadap doa-doa kita dengan doa-doa yang kita lantunkan, insyaallah tidak ada hijab lagi, tidak ada yang menghalangi sehingga doa-doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah masuk sudah. Ya, biasanya sudah persiapan keberangkatan jamaah haji. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi tahun ini tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Nah, tugas kita adalah banyak-banyak istighfar. Ya, karena sempat viral kemarin. Ya, peringatan ya, para alim ulama kita ketika satu persatu perintah Allah ya, itu kemudian menghalangi kita untuk melaksanakan syariatnya,
maka tunggulah itu adalah ya makin dekat dengan akhir zaman. Sembahyang semalam sampat kada kawa berjamaah. Ya alhamdulillah, wah ini sudah kawa berjamaah. Ya kemudian ya haji umrah tidak bisa dilaksanakan. Ya bukan tidak ingin melaksanakan, tetapi ya ada berbagai macam aral rintangan yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Ya, ini antrian bertambah-tambah, daftar antrian, ya, waiting list. Banjarmasin ini 29 tahun kah? Kabupaten Banjar yang paling banyak, hampir 30 tahun. Daftar wah ini anak kita tuh nah, daftar wah ini SMA pergi kuliah didaftarkan umur 17-18 tahun, 30 tahun hanyar sampai antriannya, Masya Allah. Nah itu luar biasa. Artinya banyak-banyak kita nih beristighfar. Ada banyak amalan-amalan dan ibadah syariat yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan, rintangan dan lain sebagainya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi ulun bacakan di awal ayatnya, surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi kita itu harus bersegera, ya, bersegera untuk menuju ampunan. Jadi nanggarannya istighfar, taubat menjadi amalan hari-hari, ya, menjadi amalan hari-hari. Nah kemudian datangnya semua keadaan tidak selalu terduga, sebagaimana tidak ada juga yang bisa memprediksi secara benar sepenuhnya. Ketika misalnya perakiraan cuaca, hari ini hujan, bisa aja kada hujan, prediksi ya. Oh usianya ini menurut medis ini 3 bulan aja bang lagi. Menurut medis ini sebulan aja bang lagi. Tapi panjang umur sidin. Ada juga orangnya sehat walafiat, tiba-tiba habis umur. Hanya aja semalam pertemuan ya. Ada sini sembahyang subuh semalam ya. Nah, serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Ada nang kada langsung meninggal. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, seluruh keadaan harus kita sikapi dengan ketaatan kepada Allah. Kada ada salahnya ya dalam semua suasana itu taat kepada Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia hanya berusaha memprediksi, oh begini ya. Tetapi kemudian takdir Allah lah yang menentukan. Nah, oleh karena itu ya ulun sampaikan sebuah hadis Nabi ini, pengingat kita semua, insyaallah mudah-mudahan hafal, dan insyaallah mudah-mudahan dihafal karena ini pengingat kita. Bacakanlah sebelum sana. Dari Imam Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menasihati seorang laki-laki, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Nah, ini. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 2 macam keadaan dalam 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Ya, syabab
masa muda sebelum datangnya usia tua. Ya, syababaka, keanuman, ya, kemudaan seseorang harus diingatkan bahwa suatu saat dia akan menjadi tua. Tua itu keniscayaan, tetapi dewasa itu pilihan. Ada juga yang sudah tua 40-50 tahun, kakak itu aja sidin kada ubah-ubah, ya, kelakuan kayak itu aja masih. Jadi ingat, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datangnya masa tua. Ya. Periode pertama masih putih bang, hirang bang, wala. Semalam foto studio, gasan foto resmi, sekalinya banyak jubah putih sudah, rambut. Jangan merasa andong terus, ya Allah barsat. Jangan merasa andong. Periode pertama gagah Jepang masih fotonya, ya kada ada ubannya tuh. Ya, pas malam masih si rambut. Boleh banyak putihan juga sudah. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, as-sihataka qabla sagomika. Masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Masa sehat sebelum datangnya sakit. Mun sehat kada ingat diri, nah, makan apa tuh bang dimakan. Kada ada pantangan. Kambing aja nang buka. Jeroan. Ya kalau daging apa makan terus, antep terus. Sehat Pak masih. Jadi masa sehat sebelumnya datangnya masa sakit. Ya, sehat awak sebelum datangnya ringkut awak. Nah, ini juga perlu diingatkan, ya. 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, as-sihataka qabla saghamika. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Ya, masa kaya, ya, banyak bersih duit sebelum datangnya masa kesempitan. Habis duit, dapat warisan sing banyakan, kuitan sugih bang. Kalau tidak bersyukur, tidak bisa memanfaatkan, seberapa besar pun warisan itu habis juga, habis. Ngalih hinak aja pian gratis, oksigen gratis, dapatnya ngalih hinak bebayar oksigen berapa sehari, berapa tabung sehari, habis duit. Jadi sekaya apapun, ya, 7 turunan kada sing habisan ya. Bahari banyak jualan kayak itu, ya, kekayaan orang-orang tua kita, sidin berusaha, situ kamari berkah usahanya, bangun ini bangun itu, alhamdulillah berkembang usaha. Ya, generasi pertama masih bisa meneruskan usaha, generasi kedua, nah mulai itu, ya, mulai, ya, baja jual, apakah dijual, pun kai dijual, abah dijual, karena habis duit. Nah, jadi masa kaya kita sebelum datangnya masa fakir. Sakit awak sudah, ekonomi sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama tadilah masa muda sebelum datangnya tua, masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Yang ketiga, masa kaya, banyak bersih duit sebelum datangnya kefakiran, kesempitan. Nah,
ini juga perlu diingatkan. Kita syukuri, kelola dengan baik ya situasi tersebut. Wa ghinaka qabla suglika. Yang keempat, wa faraghaka qabla suglika, yaitu masa luang ya, banyak waktu terbuang sebelum datangnya masa sempit, sebelum datangnya masa sibuk. Banyak waktu ya kita manfaatkan dengan baik. Ini manajemen waktu. Manajemen waktu dengan baik ya. Orang sukses itu sama waktunya dengan orang yang gagal, sama 24 jam sehari semalam, sama aja ya. Jadi orang yang berhasil dengan orang yang gagal sama waktunya, 1 kali 24 jam ya, sehari semalam sama. Tetapi ada orang yang melewati jam-jam tersebut dengan produktif, ada orang-orang yang melewati waktu-waktu tersebut dengan bermalas-malasan ya. Nah, yang kelima, hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datangnya kematian. Nah, ini 5 perkara jamaah rahimakumullah yang diingatkan oleh Nabi, dinasihatkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan itu ya menjadi warning bagi kita. Nah, sehingga 5 keadaan ini ya, sering kita jumpai. Masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sehat sebelum datangnya sakit ya, saat sugih sebelum datangnya kemiskinan ya, waktu luang sebelum datangnya kesempitan, dan hidup kita sebelum datangnya kematian. Nah, sering diingatkan soal 5 perkara ini. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan dalam semua situasi ya, kita manfaatkan dengan baik situasi ini. Situasi yang paling jauh itu adalah masa lalu ya. Yang paling dekat itu adalah kematian. Jadi masa lalu itu paling jauh, karena yang sudah berlalu kadang kau lagi dibuliki kan gitu. Makin jauh penyesal semalam jangannya tahu semalam. Nah, seandainya, andaikan jikalau ya. Tapi sudah lewat, gak ada kawal lagi dibuliki. Nah, ya. Yang paling parah waktu itu adalah kematian, karena kita ini semua berjalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saatnya nanti kita ini bulikan juga sudah berdatang. Ya, bulikan juga pada saatnya. Usia berapa? Ya, karena itu adalah bagian dari rahasia Allah. Ya, jodoh, rezeki, dan ajal adalah 3 rahasia besar yang tidak seorang pun menjawab kecuali sudah pada saatnya akan tiba. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, mari ya di bulan yang baik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, mudah-mudahan kita ya, semakin taat kepada Allah, karena Syawal itu peningkatan, Ramadan kemarin kan. Mudah-mudahan masih ada sisanya Ramadan. Minimal bacaan Quran ya, bacaan Quran ketika bulan suci Ramadan, sejuz anteng aja, sejuz baca. Mbah tuntung bulan Ramadan ya, selambar gin sing ngalihan membaca Quran ya, kalau tidak membiasakan diri. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah ya, mari sama-sama kita saling ingatkan tentang hal ini, sehingga ya, prinsip bahwa
satu amal kebaikan akan mengundang kebaikan yang lain, itu nyata adanya. Apabila kita mau melangkahkan kaki ke masjid, insya Allah begitu di masjid kita sembahyang. Begitu sembahyang kita berdoa, ya, berdoa, berzikir, berwirid, baca Quran. Sangat mudah. Tapi ya, kalau kita ke pasar, ke mall, ya, makin jauh dari ya, yang namanya mengundang kebaikan, karena terbatas, ya, terbatas waktu, kesempatan. Kadang mungkin kita mengaji di mall kan, di pasar, tapi begitu kita datang ke masjid, insya Allah ya, sembahyang paling ada, ingat ya, satu ketaatan mengundang ketaatan yang baik, yang lain. Nah, oleh karena itu jemaah subuh rahimakumullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita gunakan untuk amal kebaikan secara maksimal. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali kadang-kadang. Nah, oleh karena itu ya, ketika kesempatan itu datang, mari maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau istilahnya itu mujahadah, ya, mujahadah, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh mujahadah. Nah, man jadda wajada. Nah, man jadda wajada. Siapa nang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang betul-betul serius, insya Allah akan memetik hasilnya. Nah, man jadda wajada. Tapi ini lain hadis lah, masalah lain. Ini perkataan saja. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Sehingga ikhtiar, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Ikhtiar, usaha tidak mengkhianati hasil. Sering kita dengar ya, seperti itu. Yang sungguh-sungguh ya akan berhasil. Ya, mensantai-santai saja, ya itulah hasilnya, segitulah hasilnya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dalam ketaatan kepada Allah, dan bagian dari ketaatan itu adalah ya, makin taat kepada Allah itu adalah bagian dari kesyukuran tertinggi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Barang siapa yang ingkar, maka Allah akan tidak kurangi, tetapi Allah akan ingatkan kita bahwa ya, azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nah, ini kita diingatkan dalam surah Ibrahim, ya. Surah yang ke-14 ayat yang ke-24-25. Nah, itu diingatkan kita semua. Ya, mudah-mudahan syukur, sabar senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kita. Syukur dan sabar itu dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, karena ya, sehari-hari kita ini bertemu dengan yang namanya ya, ujian dan juga cobaan, halangan dan rintangan sehari-hari kita temui. Kita hari-hari juga menemui yang namanya nikmat dan ujian itu. Jadi syukur, sabar senantiasa menghiasi akhlak dan perilaku kita. Nah, jadi kira-kira demikian jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kesan kita bertahan, minta halal, minta ridha Allah, dan sekaligus mohon doa pian ya. Mudah-mudahan ya dimudahkan dalam segala urusan, khususnya amanah besar
untuk di periode kedua. Dan waktunya hanya 3,5 tahun. Insyaallah mudah-mudahan bisa dijalani dengan baik. Ya, jadi kada 5 tahun lah. Periode kedua hanya 3,5 tahun aja, karena 2024 menurut undang-undang yang ada sekarang itu seluruh ya akan berakhir dan dimulai dengan pilkada serentak lagi seluruh Indonesia tahun 2024. Jadi masa jabatan kedua itu hanya 2021-2024. Ya. Soalnya ada yang mengirim ucapan 2021-2026. Bisa jawab jadi doa 5 tahun bergenap. Kalau ada yang berubah pulang kan 5 tahun pulang. Ya, tapi kalau undang-undang sekarang hanya 2021-2024 saja. Februari 2024 kita akan melaksanakan pilkada serentak lagi. Jadi ini 3 tahun setengahnya lagi sisanya. Ya, kira demikian. Sekali lagi mohon doa biarlah mudah-mudahan lancar urusan ulun, urusan pian juga dan urusan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa dina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin alladzi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.